Kemudian untuk rumusnya, nah, seperti ini. Namun dalam perhitungannya nanti tidak menggunakan seluruh rumus yang ada di sini. Nah, seperti contoh yang pertama ini adalah sigma x aksen sama dengan sigma x plus sigma y per 2 ditambah sigma x min dikurangi sigma y per 2 cos 2 plus t plus tau xy sin 2 theta. Baik, kita lanjutkan pada bagian rumus stress transformation. Ini merupakan sebuah metode untuk menghitung nilai tegangan normal dan tegangan geser pada suatu titik di material jika bidang acuannya kita putar atau dirotasikan. Di slide ini bisa kita lihat keterangan rumus yang menjadi dasar perhitungan. Yang pertama, di sini ada sigma x dan sigma y adalah tegangan normal awal pada sumbu x dan y. Di sini ada txy adalah tegangan geser awalnya. Lalu ada 0 adalah besar sudut rotasi bidangnya. Nah, di sini itu ada sigma x dan sigma y adalah tegangan normal awal pada sumbu x dan y. Lalu selanjutnya ada tau xy adalah tegangan geser awalnya. Lalu ada yang seperti angka nolnya adalah theta adalah besar sudut rotasi bidangnya. Tujuan kita adalah mencari sigma x aksen, sigma y aksen, dan tau xy aksen, yaitu nilai tegangan-tegangan tersebut pada orientasi bidang yang baru. Nah, ini slide selanjutnya kita langsung masuk saja ke contoh soal untuk memperjelas pemahaman kita. Ini yang pertama, diketahui sebuah elemen material mengalami tegangan bidang. Di sini tegangan normal pada sumbu X adalah 100 MPa atau megapascal. Tegangan normal sumbu Y atau sigma Y adalah 40 megapascal. Dan tegangan gesernya itu adalah 30 megapascal. Pertanyaannya adalah berapa nilai tegangan-tegangan ini jika bidang tersebut diputar sebesar 25 derajat. Jadi kita akan menghitung sigma x aksen, sigma y aksen dan tau xy aksen yang baru. Dan untuk slide selanjutnya adalah penyelesaian atau menggunakan rumus dan data awal. Untuk menyelesaikan, kita akan menggunakan rumus utama transformasi tegangan. Rumus untuk mencari sigma x aksen adalah seperti yang tertera di slide sebelumnya. Yang pertama, mari kita hitung komponen-komponen awalnya. Pertama, tegangan rata-rata yaitu sigma x ditambah sigma y dibagi 2, hasilnya adalah sama dengan 100 ditambah 40 dibagi 2, itu hasilnya adalah 70. Kedua, itu menghitung selisih tegangan, yaitu sigma x dikurangi sigma y dibagi 2, hasilnya 100 dikurang 40 dibagi 2, hasilnya adalah 30, satuannya adalah MPa atau megapascal. Karena sudut rotasinya itu sama dengan 25 derajat, maka nilai 2 kali theta di dalam rumus adalah 50 derajat. Dari tabel atau kalkulator kita dapatkan cos 50 derajat adalah 0,643 dan sin 50 derajat adalah 0,7766. Nilai-nilai ini akan kita substitusikan ke rumus. Oke, untuk slide selanjutnya adalah penyelesaian atau perhitungan dan jawaban akhir. Yang pertama, kita harus menghitung sigma x aksen atau tegangan normal arah X. Jadi kita masukkan ke rumus sigma x aksen, yaitu sama dengan tegangan rata-rata ditambah dalam kurung selisih tegangan dikali cos 50 derajat, atau ditambahkan tau xy dikali sin 50 derajat. Hasilnya 70 ditambah 30 dikali 0,6443 ditambah 30 dikali 0,766 sama dengan 70 ditambah 19,29 ditambah 22,98. Jadi sigma x aksen adalah 112,27 megapascal. Bisa kita lihat di sini tegangan normal pada sumbu X meningkat setelah rotasi. Yang kedua,
menghitung sigma Y aksen atau tegangan normal ke arah Y. Untuk sigma Y aksen, rumusnya mirip tetapi bagian tengahnya dikurangi. Sigma Y aksen sama dengan 70 dikurangi dalam kurung 30 dikali 0,643 tutup kurung dikurangi dalam kurung 30 kali 0,7766 tutup kurung sama dengan 70 dikurangi 19,29 dikurangi lagi 22,98. Hasilnya sigma Y aksen adalah 27,73 megapascal. Jadi nilainya berkurang dari nilai awal. Yang ketiga adalah menghitung tau X aksen Y aksen atau tegangan geser. Untuk tegangan geser pada bidang baru, rumusnya adalah min selisih tegangan dikali sin 50 derajat atau ditambah dalam kurung tau XY dikali cos 50 derajat. Maka tau X dikali aksen Y atau aksen sama dengan min dalam kurung 30 dikali 0,7766 tutup kurung ditambah dalam kurung 30 dikali 0,643 tutup kurung sama dengan negatif 22,98 ditambah 19,29 dan hasilnya adalah negatif 3,69 megapascal. Tanda negatif di sini hanya menunjukkan arah tegangan gesernya. Kesimpulan jawaban akhir, berdasarkan perhitungan kita setelah bidang diputar 25 derajat atau sigma X aksen sama dengan 112,27 megapascal dan sigma Y aksen sama dengan 27,73 megapascal dan tau X aksen Y aksen sama dengan negatif 3,69 megapascal. Nah, untuk pengaruh dalam bidang otomotif, yang pertama dari superposisi itu biasanya dipakai untuk menganalisis komposisi berbagai gaya yang terjadi bersamaan. Misalnya pada sasis mobil yang mengalami tarikan, tekanan, dan torsi secara sekaligus saat kendaraan berjalan. Yang kedua, shear stress atau tegangan geser sangat berperan pada komponen seperti baut, poros penggerak, dan roda gigi. Jika tegangan geser ini diabaikan, komponen bisa gagal, patah, atau mengalami keausan dini. Yang ketiga adalah stress transformation, adalah alat untuk menentukan orientasi tegangan kritis akibat pembebanan yang kompleks tadi. Dengan ini, kita bisa memastikan desain komponen berada dalam batas aman ke segala arah. Baik, untuk slide selanjutnya adalah hubungan superposisi, shear stress, dan stress transformation. Konsep transformasi tegangan yang baru saja kita hitung ini sangat penting ketika kita berbicara tentang prinsip superposisi. Di dalam dunia nyata, sebuah komponen tidak hanya menerima satu jenis beban, melainkan kombinasi dari beban tarik, tekan, torsi, dan sebagainya. Prinsip superposisi memungkinkan kita menjumlahkan tegangan dari masing-masing beban secara terpisah. Nah, setelah semua tegangan dari berbagai beban itu dijumlahkan, kita gunakan transformasi tegangan untuk mencari tahu pada sudut dan bidang mana tegangan maksimum terjadi. Ini penting untuk memprediksi titik paling kritis pada suatu material. Selanjutnya adalah pengaruh ketiga konsep tersebut dalam perancangan struktur. Jadi, pengaruh ketiga konsep ini dalam perancangan struktur secara umum adalah sebagai satu kesatuan alat analisis. Dengan ketiganya, kita bisa memprediksi bagaimana material merespons semua jenis pembebanan selama masa pakainya. Tujuannya jelas untuk memungkinkan kita sebagai teknisi merancang sebuah struktur yang tidak hanya aman dan kuat, tetapi juga stabil dan efisien dalam penggunaan material. Jadi tidak boros, tapi juga tidak kekurangan. Dan untuk kesimpulannya, sebagai kesimpulan dari presentasi kami, berdasarkan pembahasan, kita telah melihat bahwa prinsip superposisi, tegangan geser, transversal, dan transformasi tegangan merupakan tiga konsep dasar yang saling melengkapi dalam mekanika bahan. Ini adalah fondasi penting bagi kita untuk menganalisis perilaku material secara menyeluruh terhadap berbagai jenis pembebanan. Dengan pemahaman yang baik, kita bisa merancang komponen teknik yang lebih handal dan tahan lama.
Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurang lebihnya mohon maaf. Atas perhatiannya teman-teman dan Bapak, saya ucapkan terima kasih.